Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibil Alamin Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadis yang ke-46. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lailah. Riwayat daripada Sayyidina Zaid bin Khalid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami, telah menjadi imam atau telah melaksanakan sembahyang subuh berjamaah dengan mengimami para sahabat yang jumlahnya tidak kurang daripada dalam 1.500 orang pada peristiwa Hudaybiyah. Ala isri sama'in, setelah hujan turun pada malam harinya. Falamma sarafa, setelah Nabi kita salam, Nabi kita menghadap kepada orang ramai dan seraya bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala? Mereka menyahut, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Nabi kita bersabda, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Asbaha sara min ibadi, terdapat di kalangan hamba-hambaku yang beriman dan yang kafir. Fa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, maka dengan seseorang yang mengatakan hujan turun dengan rahmat dan anugerah Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan kafir dengan bintang. Sementara barang siapa yang berkata daripada hamba-hambaku, mutirna binau'i kadza wa kadza, telah turun hujan karena bintang itu dan ini, maka orang tersebut kafir dengan Allah dan beriman dengan bintang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diantara daripada petanda iman dan yakin. Ayatul imani, petanda iman dan yakin itu adalah cinta al-ansar, dan petanda nifak itu adalah membenci dan memurkai mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Iman. Riwayat yang lain, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansar tidak akan menyukai dan mencintai mereka melainkan orang-orang yang beriman, dan tidak akan membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Faman ahabbahum, barang siapa mencintai kaum Ansar, artinya mencintai para sahabat, niscayalah dia akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa membenci mereka, niscayalah dia akan dibenci oleh Allah. Hadis yang ketiga, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita keluar kembali atau keluar
untuk melaksanakan sembahyang hari raya Adha atau hari raya fitrah ke musala. Tapi kita pergi ke musala untuk melaksanakan sembahyang lebaran. Pamara ala nisa, kemudian Nabi kita melintasi kumpulan, rombongan atau juga lokasi kaum wanita. Faqala ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, bersedekahlah, sebab aku melihat kebanyakan daripada penghuni neraka itu di kalangan kalian. Faqulna wa bima ya Rasulullah, mereka berkata, kenapa ya Rasul? Nabi kita bersabda, tuksirna la'na, sebab kalian saling sering melaknat dan menyumpah, wa takfurnal ashira, dan ingkar dengan jasa. Mara itu, aku tidak pernah melihat dan menyaksikan daripada orang-orang yang kurang akal dan agama, adhabani lubir rajulil hazim, yang mampu untuk menggoncang kestabilan orang yang baik atau orang yang bijak daripada salah seorang daripada mereka, min ihdakuna, daripada kalian. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, yang kurang agamanya, yang mampu untuk menumpangkan laki-laki yang stabil daripada kalian. Dan ini memang betul. Masya Allah, tabarakallah, coba dan ujiannya cukup luar biasa berat. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa yang membuktikan bahwasanya akal kami, agama kami itu kurang? Keberatan juga mereka dikatakan seperti itu. Qala, Nabi kita bersabda, alaisa tidakkah benar penyaksian daripada seorang perempuan itu seperti penyaksian daripada satu orang laki-laki? Penyaksian daripada seorang kalian itu seperti separuh daripada penyaksian seorang laki-laki. Qulna bala, itu memang betul. Satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Itu menunjukkan atas kekurangan akal pemikirannya. Tidakkah yang kalau pada waktu dia untuk dia tidak sembahyang dan juga tidak puasa, itu menunjukkan atas kekurangan daripada agamanya. Fadzalika min nuqsani diniha, akhrajahu al-Bukhari fi kitabil haid babu tarkil haidi as-shauma. 3 topik pembicaraan yang kita bicarakan untuk permulaan kita pada petang hari ini. Hadis yang pertama berkenaan dengan asbab musabab turunnya hujan. Jadi mungkin dengan kita mengikuti perkembangan ramalan peramal daripada cuaca yang dengan mereka meramalkan nanti dengan angin akan bertiup daripada utara ke selatan, daripada timur dan barat, atau juga dengan ramalan nanti cuaca berawan, atau juga cuaca agak lumayan mendung dan nyaman, atau juga diramalkan di beberapa tempat hujan akan turun, di Kelantan, di Trengganu, di Epoh, dan juga di kawasan lainnya. Itu ramalan daripada ahli cuaca. Itu kira-kira apa hubungannya dengan hadis yang diriwayatkan? Di mana dengan baginda Rasulullah SAW menyatakan di sini, seseorang yang memperkatakan bahwasanya hujan itu dikenakan kena bintang, itu berarti kafir dengan Allah, beriman dengan bintang. Dan yang beriman kepada Allah dan kafir dengan bintang, seseorang yang mengatakan hujan itu dengan rahmat dan juga dengan anugerahnya Allah Jalla wa'ala, itu memang hakikat yang sebenarnya. Jadi segala sesuatu berlaku dengan takdir, dengan ketentuan takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Bukan dikenakan kena bomoh, bukan dikenakan kena bintang, bukan dikenakan kena asbab musabbab yang mungkin barangkali itu yang dipandang positif dan juga dipandang oleh orang ramai. Mungkin kena dengan kerisnya, mungkin juga kena dengan sakanya, mungkin juga kena dengan besi tuanya, sehingga dikatakan asbabnya pada waktu saya berjumpa dengan bomoh, kata bomoh dia sudah halau, dia sudah mampu untuk menekan suasana dan keadaan, sehingga dengan hujan tidak akan turun di sepanjang malam hari nanti, khususnya pada malam-malam pertandingan bola sepak. Malam kemarin itu dengan level ball
entah melawan siapa, siapa yang menang belum dapat informasinya lagi, tapi yang secara pasti mesti ada yang menang juga mesti ada yang kalah. Jadi ramalan-ramalan yang seperti itu bagaimana? Apakah kira-kira ramalan yang seperti itu berarti telah mendahului takdir? Yang meramalkan kemenangan nanti dengan siapa? Yang meramalkan nanti malah hujan akan turun? Yang meramalkan kemenangan akan diraih oleh kesebelasan atau oleh kumpulan mana? Yang meramalkan akan terjadinya peperangan antara dua negara besar? Yang meramalkan insya Allah suasana dan perekonomian umat di negara ini, perekonomian bangsa atau juga rakyat di negara ini akan pulih dalam 12 bulan, 12 tahun ke depan. Yang meramalkan bahwasanya nanti dengan Nusantara ataupun juga dengan Eropa akan berkembang pesat Islam di Eropa, dan juga mereka yang akan membawa ubur-ubur dakwah segenap pelosok dunia. Yang mengatakan perekonomian dunia nanti akan jatuh atau juga akan diasuh oleh orang-orang Cina. Ramalan yang seperti itu tidak mendahului ketentuan takdir daripada Allah, sebab dia tidak lebih daripada sekedar kajian. Jadi dengan kajiannya kita tahu dengan belajar ini memang gigih, belajarnya bagus, peradabannya bagus, sopan santunnya bagus. Jadi kita ramalkan. Kalau segigih itu pelajar-pelajar kita, kalau seperti dia cara belajarnya, paling dalam waktu yang relatif singkat, kalau ikut pengamatan saya, tak lebih daripada dalam 2 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Itu tidak mendahului takdir. Yang mendahului takdir itu kalau dengan jawaban yang sangat pasti dan pasti. Dari mana kepastiannya? Itu jelas tidak boleh. Kembali kepada cerita hujan tadi itu. Jadi kadang-kadang di saat ketika dengan kita meneropong, atau pada waktu dengan kita melihat bintang di angkasa lepas, di angkasa luar, maka kadang-kadang ada bintang-bintang tertentu yang mempertandakan hujan akan turun. Jadi kalau dinisbahkan hujannya turun dikenakan kena bintang, itu berarti kafir dengan Allah. Tapi kalau seandainya hujan itu turun atas ramalan-ramalan yang diramalkan seperti yang saya katakan tadi, biasanya kalau di siang hari, kalau di waktu malam suasana bintang cemerlang di ufuk langit, itu esok harinya panas, begitu dikatakan. Tapi kalau pada malam hari itu nampak suasana mendung, tidak ada satu bintang pun yang nampak kelihatan, keadaan gelap gelita, itu kemungkinan besok hari akan hujan. Itu tidak ada masalah. Seperti peramal cuaca seperti itu. Jadi ramalan cuaca panas dan dinginnya di Mesir berapa, Mekah berapa, kemudian Maroko berapa, Kuwait berapa, Qatar berapa, Malaysia berapa, kemudian dengan ramalan hujan, kemudian dengan ramalan musim panas bermula daripada bulan apa sampai kepada bulan apa, musim sejuk bermula daripada bulan apa sampai kepada bulan apa, kemudian musim runtuh disebut dengan musim luruh daripada bulan apa sampai kepada bulan apa, musim semi kita sebut dengan musim bunga daripada bulan apa sampai kepada bulan apa. Itu tidak mendahului ketetapan takdir. Sebab kenapa? Sebab dia berdasarkan kepada kajian. Jadi dengan mendahului atau juga meramalkan kejadian-kejadian yang berlaku atas dasar kajian itu, insya Allah tidak mengapa. Itu tidak termasuk dalam yang difirmankan di dalam Al-Quran tentang 5 perkara gaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Maha mengetahui dengan keadaan bayi di dalam kandungan, dan mengetahui apa yang akan Anda laksanakan pada esok hari, dan juga Allah Maha mengetahui hujan akan turun ataupun juga tidak. Jadi ada 5 perkara ghaibiyat. Maka pada waktu dengan ultrasonografi misalnya, dengan sebutan bahasa sana, pada waktu dapat scan kandungan perempuan di dalam perut, yang sehingga dapat memastikan informasinya kepada kita. Nah, jadi diperkirakan pada 15 hari bulan 10 akan melahirkan.
dan juga dengan ukuran janin, panjang, berat, itu sudah diinformasikan. Jenis kelaminnya laki dan juga perempuan juga sudah diberitahukan. Apakah kira-kira itu mendahului takdir? Apakah kira-kira dengan kita mengetahui yang hanya diketahui oleh Allah Jalla wa'ala? Tidak seperti itu. Ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui kandungan yang ada di dalam rahim, apakah hitam atau putih. Sains teknologi masih belum tahu. Apakah nanti dia tinggi dan rendah, teknologi tidak tahu. Apakah nanti dengan size-nya dan juga dengan ukurannya 1.70 atau juga 180 pun juga teknologi tidak tahu. Apakah nanti dia menjadi orang yang baik, yang cerdas, yang kuat ingatannya, teknologi juga tidak tahu. Apakah nanti dengan dia akan kawin 2, 3, 4, teknologi juga tidak tahu. Apakah nanti jadi budak yang lasak dan sansing atau akan menjadi budak yang bagus dan yang budiman, teknologi pun juga tidak tahu. Apakah nanti dia menjadi orang yang bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa, teknologi pun juga dia tidak tahu. Apakah nanti dengan anak tersebut akan berusia panjang atau juga pendek, teknologi pun juga tidak tahu. Itu yang diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Begitulah juga hanya dengan hujan, begitulah juga hanya dengan apa yang akan kita laksanakan esok hari. Yang dengan kita merencana besok ke sini, tapi ternyata ada di antara dari para rencana kita yang kita gagalkan. Yang tadinya kita rencana mau pergi, ternyata tidak jadi pergi. Direncanakan akan terbang pada pukul 8.30, tahu-tahunya ketinggalan pesawat. Sampai ke airport pesawatnya sudah terbang. Itu ada dalam ramalan, tak ada. Kita tahu tak tahu. Kenapa? Padahal kita sudah rencanakan. Sebab yang maha mengetahui dengan kejadian yang akan berlaku, peristiwa yang akan menimpa itu adalah Allah Jalla wa'ala. Diramalkan akan berlakunya gempa bumi, diramalkan akan berlakunya tsunami, diramalkan akan berlakunya banjir. Sampai sekarang tak banjir lagi, tapi ramalannya pun juga sudah ada. Itu ramalan daripada manusia yang berdasarkan kepada kajian. Sementara hakikat takdir daripada Allah, ilmunya Allah terhadap segala sesuatu itu tidak akan berubah. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatu ayatu al-iman, petanda yang menunjukkan kepada iman dan yakin itu adalah cinta al-ansar, dan petanda nifaq itu adalah membenci mereka. Renung sejenak. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita berterima kasih kadang-kadang kepada Mak Lang yang pada waktu kita datang ke kedai Mak Lang atau juga ke tempat Mak Lang jualan pisang goreng. Jadi kita kata Lang Malang 3 ringgit. Maka dengan Malang pun ambil pembungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makasih Malang. Malang dah dapat duit daripada kita. Hanya sekedar dengan kita hadiran seperti itu pun dengan kita sudah ucapkan terima kasih. Masya Allah tabarakallah, kadang-kadang ucapan kita dan kami atas nama Ma'had, atas nama keluarga merekamkan jutaan terima kasih. Ya seorang tersiki aja, tak lebih daripada sekedar menyajikan makanan, hidangan, atau juga menyiapkan kendaraan untuk transportasi dan juga untuk keperluan kita ke sana dan kemari, atau juga memberikan layanan kepada pelajar-pelajar kita yang sehingga pada masa kedatangan mereka disambut, ditempatkan di asrama atau juga di tempat yang selesa, dan juga alhamdulillah tinggal dengan suasana aman dan nyaman selama 3 hari. Maka kita sebelum berangkat kita ucapkan jutaan, bukan sekali, jutaan terima kasih kami haturkan kepada pihak Ma'had, kepada pihak Haji siapa, atau juga kumpulan mana, organisasi mana yang telah memberikan layanan hangat, sambutan hangat kepada kami yang tentu dengan kami tidak mampu untuk membalas. Itu bahasa mubalaghah saja. Tak susah mana untuk kita membalas jasa seperti itu. InsyaAllah
Jadi setakat 10 buah kereta, 3 hari jamuan, kemudian berikutnya dengan layanan yang tertib dan ideal. Itu kita boleh balas. Tapi kita ucapkan ini satu layanan yang luar biasa, yang kami tidak mampu untuk membalasnya, hanya semata-mata kami serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu dengan bahasa basinya. Jasa orang tadi itu sebanyak apa? Ya alhamdulillah banyak. Begitu juga halnya dengan kita ucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita untuk kita check in misalnya, atau juga dengan pramugari yang tunjukkan tempat duduk kita kata 9, Encik di mana, nomor berapa, jadi kita katakan 10, maka dia bawa, mungkin dia ambilkan bag kita atau dia iring kita saja, sebab ini bukan Air Asia, ini bukan Lion Air, ini bukan juga dengan Malindo. Kalau dengan Malindo satu lorong saja, 3, 6 satu baris. Ini KLM. Kalau dengan KLM berarti satu baris ada 10, 4 di tengah, 3 di samping menyamping, 3, 6, 4 di tengah, berarti ada 2 lorong. Jadi kita tidak tahu B itu di mana, itu di mana, atau juga Z itu di mana. Nah, jadi dengan kita terpaksa dengan bantuan daripada pramugari, atau juga yang pernah nonton di panggung wayang. Nontonnya film sudah bermula, maka gelap, suasana masuk. Pernah kan saya? Pernah lah, tapi berdusta lah, pernah lah. Tapi bukan di sini, di Mesir. Pernah nonton, bukan tak pernah nonton yang tidak ada atap, pernah juga film musim panas musim sejuk, pernah juga festival film pun juga nonton juga ke Mesir. Karena hati-hati memang anak-anak yang seketika sampai di Mesir itu jangan dikira setelah sampai ke Mesir itu jadi malaikat semuanya. Kita beranggapan dah sampai ke Mesir berarti itu bakalan alim, bakalan terdidik, bakalan hebat, adabnya bagus, ilmunya bagus. Kalau memang tidak ada latar belakang yang bagus, tidak mendapatkan panduan dan bimbingan yang bagus, tidak akan menjadi bagus, akan terumbang-ambing. Apalagi kalau seperti di zaman dunia yang serba modern dengan globalisasi yang serba mencabar. Oh, luar biasa. Di zaman kami pun yang ketika ada festival film, apalagi kalau tulisannya lil kibari, pakar untuk orang-orang dewasa saja, itu sudah terpancing. Jadi antara dua, ima untuk orang-orang dewasa saja, itu sengit perlawanannya, perkelahiannya, atau dengan hal-hal yang kurang sopan, hal-hal yang negatif, yang lucah, yang porno, atau jenis-jenis yang seumpamanya. Kenapa? Sebab film-film pada saat ketika itu tidak disensor. Bulat-bulat seperti yang dihantar oleh negara yang ikut serta, seperti itulah yang akan ditayangkan untuk orang ramai. Maka begitu sampai ke sana, kalau tidak ada yang membimbing, memang terumbang-ambing. Saya pada waktu datang ke sana disambut oleh Ustadz Lutfi Yusuf. Jadi dia duluan daripada saya satu tahun, Ustadz Lutfi. Jadi syura Jamaah Tabligh di Kalimantan Selatan dan syura di Jakarta. Jadi saya datang dari Mekah, dia jadi penasehat. Di sini, di Mesir ini kedua-duanya ada. Dunia ada, akhirat ada, surga ada, neraka ada. Itu terpulang kepada kita nak pilih yang mana satu. Itu gambaran yang sebenarnya tentang Mesir. Jadi udkhulu Misra fa innalakum ma sa'altum. Masuk ke Mesir, kalian akan mendapatkan segala sesuatu yang kalian harapkan atau juga kalian inginkan. Begitu gambarannya daripada Al-Quranul Karim. Kita di sini kadang-kadang tidak tahu. Anak kita berangkatkan ke sana. Ini Mesir yang dengan Al-Azharnya kota 1000 atau 1.000.000 menara. Kalau tidak ada yang membimbing, kalau tidak ada suasana, kalau tidak ada link yang bagus, kumpulan yang bagus, siapapun manusianya akan terumbang-ambing. Di samping tidak ada yang mengawal dan juga tidak ada yang mengontrolnya. Kita di tanah air, mereka di sana. Kembali tentang cerita film tadi itu. Jadi ada festival film masuk. Pada waktu kita masuk, karena film sudah berlangsung, jadi kan tidak ada penerangan. Dibawa oleh petugas dengan toslet kita sebut, dia pun tunjukkan di mana kursi kita. Ini untuk maksiat pun kita ucapkan makasih Ci, makasih banyak Mbak. Kepada pramugari pun juga terima kasih. Nah sekarang Mbak Banafillah,
Di antara daripada kumpulan yang paling banyak jasa kepada kita, itulah kumpulan yang memperkenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang membawa Al-Quran, siapa yang membawa hukum hakam, siapa yang memperkenalkan kita dengan syariat Allah. Jadi di antara daripada orang yang paling berperan, yang sehingga dengan perkembangan agama dan dakwah ini berkembang pesat sampai ke Nusantara, sampai ke tempat kita, itu asbab musababnya kumpulan manusia yang Nabi kita kunjungi di Madinah. Kumpulan yang menyambut kedatangan baginda dengan lapang dan juga dengan senang hati. Nabi kita pernah juga menawarkan diri ke beberapa lokasi, ke beberapa tempat, ke kampung sana, kampung sini, daerah sana, daerah sini, tempat sana, tempat sini. Tapi tetap dengan mereka semuanya menolak. Kenapa? Sebab kalau seandainya kita terima keberadaan baginda Nabi ini di kampung kita, berarti kita akan berhadapan dengan bangsa Arab semuanya. Berarti dengan kita kena siap siaga untuk melawan. Berarti dengan kita akan dimusuhi oleh mereka dan serangan akan datang daripada segenap penjuru. Itu resikonya. Ya lebih kuranglah kalau pada itu dengan kita menyimpan, menyembunyikan seorang teroris. Kan tidak jauh berbeda. Rumah kita akan jadi sasaran polis tentara keluar masuk. Sekejap dengan SB, sekejap dengan polis, sekejap dengan tentara, sekejap tuh dengan kementerian mana. Jakim pun juga ikut memperhatikan. Kemudian dengan Jawi dan Maisnya, semua kekuatan diarahkan untuk menangkap teroris tadi itu. Itu gambaran secara sederhana. Begitu keadaan pada waktu Nabi kita menawarkan diri kepada beberapa kabail, beberapa kabilah, ditolak mentah-mentah sama mereka. Sebab yang pertama beresiko, yang kedua keamanan mereka tidak akan terkawal dan juga tidak akan stabil, yang ketiga mereka mungkin akan jadi sasaran serangan musuh, dan daripada segenap penjuru dan daripada segenap pelosok Arab akan memerangi mereka. Siapa yang menerima kehadiran daripada baginda dengan senang hati, dan juga siapa yang menerima kunjungan hijrah daripada para sahabat, itulah yang disebut dengan kumpulan kaum Al-Ansar. Nabi kita disebut dengan kompang, disambut dengan talal badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada, dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah, seronoknya masing-masing daripada warga kampung, masing-masing daripada tokoh masyarakat, masing-masing daripada keluarga yang menunggu di depan rumah mereka masing-masing mempersilakan, monggo, betul bahasanya monggo, tafadhol, dipersilakan, dijemput untuk singgah di rumah kami. Yang ini inginkan yang sama, menginginkan benda yang sama, yang itu juga inginkan benda yang sama, dinanti-nantikan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah, hampir tiap pagi warga Madinah yang ke gunung dengan gunungnya, yang ke loting itu juga ke sotoh dengan sotohnya, yang ke lokasi yang agak tinggi dengan tempatnya, tujuan untuk memantau suasana daripada jauh. La'alla wa asa, mungkin saja insan yang mereka nantikan, insan yang mereka idolakan sebelum mereka pernah bertemu, itu akan kunjung datang pada siang atau pada pagi hari itu. Ternyata sampai ke penghujung siang yang dinanti-nantikan tidak kunjung datang. Sedih rasanya. Besok hari macam tu lagi. Sampai beberapa waktu kemudian justru orang Yahudi yang menginformasikan. Kata orang Yahudi, ya Yohanes, itu laki-laki yang kalian tunggu-tunggu telah sampai di perbatasan atau sampai di sempadan. Jadi pada waktu itu semuanya turun. Sebagaimana riwayat menyatakan, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tidak ada yang terkecuali. Itu kaum Ansar. Terus dengan kita kutuk mereka, terus dengan kita benci mereka, terus dengan mereka kita
kita cerca, kita caci, juga kita laknat sebagaimana Syiah. Nanti dululah. Ini dengan kita berlepas daripada hukum akal, berlepas daripada ketentuan Al-Quran dan hadis. Untuk sementara waktu kita berbicara secara rasional saja. Apakah mungkin Syiah Iran menafikan tentang perjalanan sejarah tadi itu? Apakah disambut oleh orang Khurasan? Apakah disambut oleh warga Qom? Apakah disambut oleh warga Iran? Apakah disambut oleh Khomeini, Rafsanjani? Tidak. Yang menyambut baginda Nabi dengan Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga dengan Abdullah bin Uraiqah penunjuk jalan, itu adalah kaum Ansar. Di mana perjanjian kedua Bai'ah Al-Aqabati Tsaniyah bersama sejumlah 70 orang daripada warga Ansar, perjanjian yang berlangsung pada malam hari itu yang diketuai, yang menjadi moderatornya, yang dimoderatori oleh Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pak saudara baginda Nabi. Nabi kita, jadi kata beliau, kami ingin benar. Bagaimana kesiapan kalian? Yang kalau pada saat ketika nanti Nabi akhir zaman ini akan berkunjung hijrah ke Madinah. Jadi kata mereka pada saat ketika itu, lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Segala peraturan, undang-undang, fasiliti yang untuk kami juga untuk dia. Tanggung jawab kami juga merupakan tanggung jawab dia, juga merupakan tanggung jawabnya kami. Musuhnya dia, musuhnya kami. Orang-orangnya dia juga orang-orangnya kami. Dan kalau berbicara tentang pertahanan, kami akan melancarkan serangan sampai habis senjata. Kalau seandainya habis senjata pun tetap mereka tidak akan membelakangi musuh di medan perang. Mereka sebutkan tentang pengorbanan juga dengan perjuangan peperangan yang pernah berlangsung. Dan memang kalau berbicara tentang peperangan, hidup mereka itu dalam peperangan. Aus dengan Khazraj tidak pernah akur. Dua kumpulan terbesar di kalangan kaum Ansar itu begaduh seumur hidup, saling serang menyerang. Berbicara tentang pertahanan, berbicara tentang peperangan, itu mereka adalah merupakan orang yang paling berpengalaman. Kami akan membelanya seperti kami membela adik-beradik, anak, keluarga, sanak, saudara, anak, istri kami sendiri. Setelah beliau merasa aman dan yakin dengan perjanjian daripada mereka tadi itu, maka kaum Ansar mempertanyakan satu pertanyaan sederhana daripada Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan satu pertanyaan yang sederhana yang diajukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan qada dan takdirnya, beriman dengan hari pembalasan, beriman dengan kitab dan rasul yang diutus, malana, kalau kami taat dan setia. Nabi kita hanya sahut jawab dengan sepatah kata saja, kalau kalian taat, patuh dan setia, maka balasannya adalah surga. Mereka merasa lebih daripada cukup dengan apa yang Nabi kita janjikan pada peristiwa Al-Aqabati Tsaniyah, pertemuan yang kedua di Jamratul Aqabah, secara sembunyi-sembunyi, tanpa dikesan dan tanpa diketahui oleh seseorang pun daripada warga Quraisy. Jadi Nabi kita datang ke sana aminan, merasa aman, tenang, masya Allah, tabarakallah, disambut dan dihargai. Bukan hanya kita saja seperti di zaman kita sekarang. Pada waktu kita sampai, ternyata masya Allah, tabarakallah, samping menyamping jalan orang beratur dengan kompangnya, lambaikan tangan kepada tuanku, kepada sultan. Itu kadang-kadang karena dipaksa sama polis saja. Kalau tadi paksa mereka tidak menunggu. Buktinya mana? Buktinya selepas mereka habis jawatan, berapa kali bolak-balik naik pesawat, ada lagi yang menunggu. Sampai terpaksa naik taksi. Nah, ada yang pemandu pribadi tak ada, yang tunggu di airport pun juga tak ada, yang hantar pun juga tak ada. Terpaksa drive sendiri bawa kereta, parking di airport 3 hari 3 malam. Balik bawa kereta sendiri. Mana dengan dahulu polis ngekong depan polis, belakang polis, kemudian ada lagi dengan SB, kemudian dengan kereta kebal, masya Allah, tabarakallah. Itu rupa-rupanya diarahkan. Nabi kita pada saat ketika datang ke Madinah tidak ada arahan semacam itu. Memang tulus ikhlas. Nabi kita diidolakan oleh mereka dan betul-betul merasa seronok kalau dengan baginda singgah di tempat kediaman mereka, sehingga sampai ada yang menarik-narik
onta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, lepaskan, lepaskan, da'uha fa innaha ma'murah. Lepaskan, dia telah diperintahkan oleh Allah akan singgah di pekarangannya siapa, di rumahnya siapa, dan aku akan menjadi tetamunya siapa. Itu ucapan baginda kepada mereka yang sehingga onta rombongan tadi itu, onta baginda Nabi singgah di pekarangan Sayyiduna Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Itu sedikit tentang jasa kaum Ansar yang kalau tidak Islam tidak punya negara, yang kalau tidak kita tidak punya tapak, yang kalau tidak undang-undang Islam tidak akan terlaksana secara syumul dan juga secara keseluruhan. Terus dengan kita-kita di akhir zaman ini, dengan syiahnya Irak, dengan syiahnya Iran, dengan syiahnya Bandung, dengan syiahnya Indonesia Malang, atau juga dengan syiahnya Pasuruan, sebagiannya diasuh oleh para habaib di situ, atau juga dengan syiahnya daripada Al-Aqsa Saudi, syiahnya Qatar, syiahnya Kuwait, syiahnya Yaman, datang kemari menanamkan perkara-perkara yang membuat dengan kita benci kepada para sahabat secara am dan juga membenci kepada kaum Ansar secara khusus. Siapa kita akan hancur, musnah dan sirna sesiapa saja yang memusuhi salah seorang daripada sahabat Nabi, yang walaupun dengan seumpama Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, atau dengan seumpama Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, atau juga dengan seumpama Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anil jami'. Jasa mereka terhadap Islam tidak dapat dihitung dengan angka. Orang-orang yang masuk Islam tidak dapat dihitung dengan angka. Kebaikan mereka itu juga tidak dapat disukai dan juga tidak dapat dihitung dengan bahasa statistik. Tidak akan dapat distatistikkan kebaikan mereka kepada umat. Wajar dan patut kita tergolong dalam kumpulan walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi yang datang selepas mereka yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata ampunkanlah segala dosa-dosa kesalahan kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunkan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman dan yakin. Alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, rasa benci, rasa dengki, rasa hasud kepada orang-orang yang terdahulu. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kau Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi pada waktu ada kumpulan Syiah mendebat kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, maka pada waktu itu beliau katakan tentang Muhajirun dengan Ansar, ayatnya tentang Muhajirun dengan Ansar, laqad radhiyallahu anil muhajirin, ayat ada tentang sanjungan dan pujian daripada Al-Quran kepada kaum Muhajirin dan juga kepada kaum Ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, sebelumnya, ayat yang sebelumnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. As-sabiqun al-awwalun, generasi kumpulan yang pertama dan yang terdahulu, minal muhajirin, di kalangan kaum muhajirin. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalian ini daripada muhajirin kah? Bukan. Wal ansar, kalian ini daripada kaum ansar? Bukan. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, dan generasi yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah dan restu dan ridha kepada mereka, mereka pun juga ridha dan pasrah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dengan kumpulan yang datang, berarti bukan kalian yang dimaksud. Yang telah mendapatkan restu dan ridha daripada Allah adalah kaum Muhajirun dan Ansar, dan orang-orang yang datang yang beriman kepada Allah setelah mereka. Kalian bukan daripada golongan itu, bukan daripada golongan Ansar, juga bukan daripada golongan Al-Muhajirun.
Kita tergolong dalam kumpulan ayat yang berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi yang datang selepas mereka. Kita semuanya datang selepas daripada mereka. Tapi kriteria yang disebutkan di dalam ayat, yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berkata memohon kepada Allah, ampunkanlah dosa-dosa kesalahan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan juga dengan generasi yang telah mendahului kami dengan iman dan yakin. Dengan kalian, bukan Rabbana ighfir lana, justru kalian mengutuk, melaknat, mengkafirkan, mencerca dan mencaci maki mereka. Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan ngantuk. Jadi itu generasi yang disebutkan setelah mereka. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau seperti itu hakikatnya, maka dengan kita di sini secara khusus, ini dengan generasi, dengan anak-anak remaja, ya mungkin kadang-kadang yang bermain di kepala dengan pergaulan yang serba bebas, pengen juga hidup bebas. Maka kehidupan yang serba bebas, malam ini tidur dengan siapa, besok malam tidur dengan siapa, nanti minggu depan ngumpul dengan siapa, itu kalau dengan Syiah saja. Kalau ikut al-madzhabul arba'ah, ikut ahli sunnah wal jamaah, yang namanya nikah itu adalah untuk seumur hidup, Jadi tidak ada luasa pindah ke sana, pindah ke sini. Dan juga untuk berpoligami tidak semudah yang kita khayalkan. Untuk mendapatkan restu dan kebenaran daripada istri yang pertama, itu kadang-kadang khayalan yang tidak dapat diangan-angankan. Suatu khayalan yang tidak boleh kita impi-impikan. Bahasa orang lama, jauh langit dengan bumi, jauh bumi dengan langit. Itu kalau untuk mendapatkan restu izin daripada istri pertama untuk mengawinkan kita lagi, atau daripada kedua untuk kita menikah lagi, begitulah selanjutnya. Tapi kata orang-orang yang susah itu adalah istri pertama. Istri pertama itu adalah perbandingannya seperti 5 jari ini. Ini adalah suami, ini adalah istri pertama. Suami, istri pertama jauh jaraknya. Melamarnya, mencarinya, meminangnya, resepsinya, urusannya. Itu untuk dapat istri pertama. Untuk melangkah dapat istri yang kedua pun sedikit ada tantangan. Tapi tantangannya tidaklah sesusah untuk mendapatkan istri pertama. Ini ilmu dari Kelantan. Nah, jadi untuk dapat istri keduanya tadi itu tak jauh mana jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ada juga problemnya, ada juga tantangannya, ada juga cabarannya. Tapi tidak seperti cabaran pertama daripada ibu jari suami untuk menuju jari telunjuk. Ini ada sedikit cabaran. Kalau sudah naik dapat istri yang kedua, untuk dapat istri yang ketiga mudah, kena turun. Lebih mudah lagi untuk dapat istri yang keempat. Itu katanya jangan percaya. Mana ada? Itu teorinya saja, itu khurafat, tidak lebih daripada khayalan. Hanya kepada orang-orang yang tahu saja, tanya saja. Jadi seperti cerita lama kita dahulu, di mana dengan kehidupan yang harmoni antara pasangan dua laki istri, masya Allah, tabarakallah, ruhu rahayu, tidak ada problem, kehidupan mereka bahagia, penuh dengan rasa mahabbah, hormat dan ta'zim. Tapi pada suatu ketika suami balik rumah nampak kelihatan tegang, nampak kelihatan serius, nampak kelihatan sedih, nampak kelihatan menyandang dan memikul dunia dengan isi-isinya. Sang istri tercinta pun bertanya, abang ada apa? Apa yang sedang bermain di kepala abang? Abang lagi sedang menghadapi masalah apa? Tak ada apa-apa. Abang oke-oke saja. Abang ada masalah kah? Alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Tapi pada malam itu tak tidur malam dan juga tak lalu makan. Malam tidak tidur, siang tidak makan sepanjang waktu, karena dah beberapa hari tidak makan, beberapa hari tidak tidur, kondisi kesehatan semakin merosot, semakin berkurang. Tetap juga istri yang setia tadi itu menanyakan,
Abang sih berterus terang lah. Ada apa bang? Mungkin saya boleh bantu. Abang kenapa sih sebenarnya sampai jadi seperti ini? Mana dengan senyumannya? Mana dengan keceriaannya? Mana dengan suasana harmoni dan mahabbahnya? Tidak ada apa-apa. Kalaulah ada pun biar abang yang menyandang, biar aku yang merasakannya atau yang memikulnya. Aku tak nak sedikit pun kau sedih, tak nak sedikit pun kau rasa kecewa atau juga terganggu. Aku inginkan kebahagiaan Anda, kebahagiaanmu sepanjang hidup. Tapi dikarenakan karena tidak makan dan juga karena tidak tidur, akhirnya kondisi kesehatan sang suami tadi itu semakin terporsir, semakin berkurang pen, jangan dimainkan, diamkan, semakin terporsir dan juga semakin terganggu, semakin terganggu, yang sehingga sampai kepada tahap suami sudah dalam keadaan sakaratil maut, tinggal menghembuskan detik-detik nafas yang terakhir kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Istri tetap juga penasaran, tak puas hati karena tahu juga asbab musababnya. Tak naklah kalau sampai suami mati tanpa mengetahui asbab musababnya dikenakan karena apa. Untuk kali terakhir, yang apa sih sebenarnya sehingga sampai abang jadi seperti ini? Aku tak sampai hati kalau abang sampai meninggal dunia membawa mati tentang tantangan kah, problem kah, masalah kah yang sampai terbawa ke dalam kubur. Bersikap jujurlah, ceritakanlah yang sebenarnya. Sebenarnya aku tak nak buat kamu jadi sedih, tak nak buat kamu jadi kecewa, tak nak buat kamu jadi kepikiran. Sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi karena memang terpaksa sungguh aku harus juga menceritakannya kepada ayang. Beberapa hari yang lalu aku terjumpa dengan tuanku. Kata tuanku, awak kalau tak nak kawin dengan anak aku, awak akan aku bunuh. Kamu kena nikah dengan awakku. Jadi kata sang istri, dengan rasa sedih dan duka cita, aku lebih seronok awak dibunuh oleh tuanku daripada aku mengawinkan kamu lagi. Jadi rupa-rupanya sendiwara hampir sampai mati tadi itu tak berhasil. Dikira oke lah yang, oke lah bang, kalau macam itu keadaannya abang kawinlah, aku senang hati mempersilahkan. Itu yang ditunggu-tunggu. Tahu-taunya kata dia lebih elok awak dibunuh sama sultan daripada aku mengawinkan kamu. Padamu kok. Tuh hakikat yang sebenarnya. Jadi tidak semudah yang dihayalkan. Nah, begitu pemuda-pemudi kita ada tawaran Syiah. Satu, senang untuk masuk surga, benci para sahabat semuanya. Kemudian malam ke malam boleh berpindah-pindah daripada pasangan kepada pasangan. Tukar bini pun juga ada. Kalau kita minat dengan istri orang, kita boleh bermut'ah dengan istri dia. Bang, boleh tak seminggu dengan saya? Orang asam kamu. Bang, kita berasa kita tumbuk. Itu kalau kita di sunnah wal jamaah. Syiah tak ada masalah. Dia pun juga buat benda yang sama. Kalau dia berkenan dengan istrinya dia juga minta seperti itu. Khair, insyaAllah. Tapi bayarnya kena banyak, tahu. Itu istri saya mudah daripada istri kamu. Mungkin begitu. Kata orang banyak, bongol. Bodoh banget lah. Syiahan mut'ahannya Syiah itu yang menggiurkan. Maka berkembang pesat mereka di Malaysia. Yang dari Iran saja ulak-alik bolak-balik di Malaysia dikatakan tidak kurang daripada dalam 200.000 orang. Nih pakai niqab nih, begini cantik. Dibalik daripada niqab yang dipakai oleh wanita-wanita Iran, hidungnya mancung, kulitnya lembut, kulitnya halus, orangnya jelita, cantik. Tanya kawan-kawan kita yang pergi ke Qom, yang pergi ke Iran. Itu begitu selesai urusan di immigration, masuk taksi atau juga ke hotel atau pada masa dia untuk keluar kemana, itu tentang yang dipelawai itulah mut'ahan dengan wanita-wanita cantik mereka. Begitu mereka untuk memperangkap pensyarah-pensyarah kita banyak. Di UTM ramai, di Bandung tidak terhitung, di Malangnya, di Batunya banyak Syiah, banyak di Pesuruannya, di Nusa pun juga ramai. Kenapa? Sebab tawaran yang menggiurkan tadi itu. Dikatakan kalau dengan kita untuk menguji ketulinan madu, itu kita uji dengan api, gitu kan? Untuk memisahkan madu dengan lilinnya. Macam juga untuk kita menguji ketulinan daripada emas, itu dengan api.
Untuk menguji perempuan itu diuji dengan emas. Tapi untuk menguji ketulitan laki-laki itu akan diuji dengan perempuan. Tengok tuh dengan beberapa skandal lagi yang disebut tentang calon presiden Amerika. Tentang dia, panjang ceritanya. Selalu dihubungkan dengan perempuan. Nah itu ceritanya. Jadi diantara daripada yang diserapkan kepada pemuda-pemudi kita, yaitu akidah membenci, mencerca dan mencaci maki sampai kepada tahap mengkafirkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadis yang tadi, Nabi kita bersabda, tidak akan mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman, dan tidak akan membenci mereka kecuali orang-orang munafik, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatu al-imani hubbul ansar wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Begitulah hadis yang selanjutnya. Tidak akan membenci mereka melainkan orang-orang munafik, dan tidak akan mencintai para sahabat dan kaum ansar secara khusus melainkan di kalangan orang-orang yang beriman. Hadis yang ketiga dalam pertemuan kita pada kali ini, Nabi kita singgah secara khusus untuk menyampaikan ceramah, nasihat, tausiah, taujihat, dan juga bimbingan dan paduan kepada kaum wanita. Nabi kita bersabda, ittala'tu ala ahli nar. Aku berkunjung dan mengadakan lawatan melihat suasana di dalam neraka. Ternyata justru kebanyakan daripada penghuni-penghuninya itu di kalangan kaum wanita. Satu, kena faktor memang mereka ramai. Yang kedua, kena faktor yang saya sebutkan kemarin di pengajian. Betul ya? Kemarin perempuan 10, laki-laki 60. Kadang-kadang 10 orang perempuan itu mampu untuk mengalahkan 60 orang laki-laki. Kita bersimbang juga, tapi kita bersimbang masih oke-oke lagi. Kalau mereka bersimbang panjang, keras, kedengaran betul. Kita bersimbang, insya Allah mereka tak boleh dengar. Tapi kalau pada tuh mereka bersimbang kuat sekali, masya Allah, tabarakallah. Dan mereka minta maaf muslimat, kebanyakan yang diperalat oleh dunia modern sekarang adalah perempuan. Untuk reklamanya, untuk iklannya, propagandanya. Tuh yang iklan kereta perempuan, yang iklan motor perempuan, yang buat bendera perempuan, yang main gusi laki-laki. Tapi yang tukang bawa pusingan pertama, roda pertama, kedua perempuan. Pernah tengok? Kata tengoklah. Perempuannya macam mana pula? Boleh tahulah, kalau nato jangan tengok. Nah itu perempuan. Kemudian iklan sabun perempuan, sempo perempuan, kemudian obat gigi perempuan. Boleh apa lagi? Perempuan, motor, perempuan. Kalaulah ada di Indonesia satu saja iklan yang diiklankan oleh laki-laki, mencis itu saja. Iklannya gambar laki-laki. Selain daripada itu semuanya gambar perempuan. Gambar perempuan. Memang kalau kedai-kedai pun kelas-kelas elit. Mungkin dulu pernah saya katakan, tapi jangan dibuka. Situs itu masih ada. Jadi jangan dibuka, cuman cerita ini cerita lama, tapi cerita lama itu ternyata terekam dalam jaringan internet. Yang sebuah restoran, mungkin sebuah itu yang kita tahu, banyak restoran Jepun di Jakarta yang dengan sajian makanan itu dihidangkan di atas perempuan bugil. Jadi perempuan itu telanjang bugil jadi meja untuk diletakkan keripap, untuk diletakkan donat, untuk diletakkan belacan, untuk diletakkan roti canai tadi dada mana, bagian mana, begitu restorannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada tak restoran yang jadi mejanya laki-laki telanjang? Tidak ada, tak lalu. Orang tak lalu makan, muntah jadinya. Beda. Begitu juga dengan iklan-iklan. Laki-laki buat iklan kelihatan bulu tangan, bulu kaki, orang tak jadi beli. Tapi kalau perempuan yang iklan, masya Allah tabarakallah. Baru-baru ini kawan-kawan bukan juga mengeluh, simbanglah bab makan di Indonesia. Bab makan di Bogor, katanya di Bogor makannya lebih mahal daripada di KL. Memang untuk urusan makanan di sana jauh lebih mahal daripada kita di sini. Makan 3 rasa, kari 3 rasa, gulai 3 rasa, bayarnya 4 rasa. Kenapa? Setelah bilnya sampai, mahalnya. Jadi 4 rasa pada waktu itu. Yang dimakan 3 rasa saja. Jadi untuk urusan makanan di sana mahal. Sungguh. Pernah saya dengan kawan-kawan singgah di sebuah restoran tepi pantai. Pada masa kita adakan lawatan ke pondok-pondok pesantren di Jawa Barat. Singgah di kawasan perhotelan, ada restoran bintang 5 tepi jalan.
laut. Jadi itu dengan backgroundnya atau dengan view-nya ke laut, masya Allah tabarakallah, sehingga di situ kawan-kawan pun sudah duduk semuanya. Kita udah beberapa jenis masakan. Selesai, hitung dalam 3,5 juta, 1.000 RM untuk kami tadi itu. Saya katakan sama kawan-kawan, lepas itu kan kami tiap persinggahan saya akan sampaikan kuliah 5-6 menit. Tahu tak? Apa yang buat mahal tadi itu? Dibandingkan dengan restoran-restoran yang lain, yang membuat restoran itu jadi mahal, pelayan-pelayannya semuanya anak-anak darah, atau semuanya anak-anak gadis, atau semuanya perempuan cantik. Satu. Kemudian yang kedua, si pelayannya itu pula setelah letak keripap, letak donat, letak nasi, letak lauk pauk, letakkan minuman. Nak minum apa? Teh tarik, kopi, teh ais atau apa saja, terserah. Setelah diletakkan, terus dia balik. Balik itu jalannya tidak molos. Ngek, 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 ngek. Ngek tuh 500 rupiah. 2 ngek 3.000. Itu yang membuat restoran itu jadi mahal. Sementara kita singgah di RNR, kadang-kadang yang melayan itu sambil menginang. Sambil menginang. Wah, keluarkan inangan. Makankah? Tak ada. Senyum tak ada. Tengok kita pun tidak. Langsung 7 ringgit. Tapi kalau restoran-restoran bintang 5 yang pelayannya semuanya perempuan-perempuan cantik, seperti itu. Jadi kata kawan-kawan, kalau naik penerbangan yang dilayan oleh perempuan-perempuan tua, naik KLM. Artinya semuanya perempuan-perempuan tua. Memang ada betulnya. Jadi yang sudah tak terpakai untuk jadi pramugari, KLM pakai untuk jadi pramugari. 3, Mas tambah dengan Garuda. Memang banyak perempuan-perempuan yang sudah tua jadi pramugari. Kalau yang lainnya seperti Layan, Melindo, Play dan lain sebagainya, semuanya yang muda-muda. Ala kulli hal, kalau pada saat penerbangan kita yang paling pendek saja dari sini ke Kota Baru, daripada sini ke Karteh, daripada sini ke Paka, betul sebutannya sudah Paka, ke Terengganu, itu kalau seandainya tidak ada pelayan, pasti akan ada 2 pelayan perempuan, 2 pramugari. Hampir jarang-jarang penerbangan diterbangkan tanpa pramugari. Kalau tanpa pramugara, insya Allah ada. Pipeline, Malindo 2 perempuan. Pipeline 2 perempuan. Malindo yang hak besar mungkin ada laki-laki. Mas mungkin ada laki perempuan pramugara dengan pramugari. Itu diantara daripada sebab musababnya. Kenapa? Karena faktor jumlah bilangan mereka memang ramai. Anak-anak kita kebanyakannya kita dapat anak perempuan. Kadang-kadang 7 anak, 1 laki 6 perempuan. 1. Kemudian yang kedua kena faktor bencana musibah yang menimpa. Yang perang angkat senjata laki-laki, perempuan di rumah, solek, berdandan, berias. Kemudian yang kedua yang naik bumbung. Tuh, pasang genteng, pasang siling, cat, pasang besi, laki-laki, perempuan bersolek di rumah. Jadi yang tercabar dengan kematian laki-laki, yang jatuh laki-laki, yang bawa lori laki-laki, kemudian yang naik atap tinggi laki-laki, yang mencat bergantung terus seperti KLCC. Pernah tengok tak ada tukang perempuan cat daripada luar atau bersihkan cermin daripada? Tak ada. Yang ada itu adalah laki-laki. Kena faktor kematian laki-laki lebih ramai, mau tidak mau perempuan lebih banyak. 1. Yang lahir juga seperti itu. Tambah kembali, perempuan lebih mudah diperalat ketimbang berbanding dengan kaum laki-laki. Jadi wajar-wajar saja kalau Nabi kita bersabda seperti itu. Aku melihat suasana di dalam neraka ternyata kebanyakan daripada penghuni-penghuninya di kalangan kaum wanita. Nabi kita bersabda, tasaddaqna, bersedekahlah, berinfaklah, berdermalah, sebab aku melihat kebanyakan daripada kalian itu daripada ahli neraka. Kenapa ya Rasulullah? 2 yang Nabi kita sebut. Yang pertama, senantiasa menyumpah, merepek, pepe. Kita sekali saja tersalah, kadang-kadang hilang jasa kebaikan kita semuanya. Abi ni, siapa abang ni, tak reti buat kerja, tak paham kah, tak reti kah? Ya Allah, berani sampai hancur rumah tangganya. Yang penting keegoisannya itu tidak dapat dipatahkan. Itu tabiat daripada perempuan, tapi tidak semuanya. Sebagian seperti itu. 1, sering menyumpah.
pelaknat, yang kedua lupa jasa kebaikan daripada suami. Wa yakfurnal ashir, ingkar dengan kebaikan daripada suaminya. Di samping mudah diperalat oleh kaum laki-laki, ada tak tempat-tempat pelacuran? Ternyata kumpulan laki-laki yang handsome dikumpulkan di situ untuk perempuan melacur, tak ada. Yang namanya pelacuran itu adalah kumpulan wanita-wanita cantik. Pergi saja terserah ke Vietnam kah, ke Hanyai kah, Hajai kah, Bukit Kayu Hitam kah, batasan kita dengan Thai. Yang ada di situ adalah kumpulan wanita-wanita cantik yang tertangkap, yang membawa atau yang menyalahgunakan permin. Itu bukan laki-laki, kebanyakannya perempuan. Jadi kalau Nabi kita bersabda seperti itu, ini sebagai satu mukjizat yang dapat kita buktikan dengan mata kepala kita masing-masing. Qala, Nabi kita bersabda, aku tidak pernah melihat kumpulan yang kurang akal dan juga kurang agamanya. Kurang akal karena penyaksiannya separuh kaum laki-laki, kurang agamanya kadang-kadang sampai setengah bulan tidak sembahyang dan juga tidak puasa, baca Quran tidak, puasa tidak, sembahyang tidak. Itu membuktikan agamanya kurang. Tapi yang paling mampu untuk menumbangkan laki-laki yang hebat dan kuat itu adalah perempuan. Jadi kalau dengan bahasa Kiai Zainuddin MZ dahulu, sebesar apapun laki-laki mampu ditelan sama perempuan. Oh, begitu dengan bahasanya. Perempuan mampu untuk menelannya. Apa maksudnya saya pun tidak paham. Qala bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita sambung nanti dengan tajuk lain lagi tentang beriman kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua ibu dan bapa, dan juga berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala, tentang sebaik-baik amalan yang kita laksanakan. Ada sebarang soalan? Silakan. Allah. Oke, Bang Azri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syekh. Apakah kelebihan kita belajar sifat 20? Dia bukan berbicara tentang kelebihan, itu memang kewajiban yang patut kita pelajari. Tentang ilmu tauhid, tentang ilmu akidah yang wajib kita pelajari, tentang sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak kenal sifat-sifat yang wajib dengan zat Allah, dan juga dengan sifat-sifat yang mustahil, dan juga dengan sifat yang diperbolehkan. Jadi mempelajari sifat 20 itu adalah merupakan asas permulaan daripada segala-galanya. Apakah itu dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan infaknya, dengan dermanya, dengan sopan santunnya, dengan segala kebajikan yang kita laksanakan. Itu kalau tidak berasaskan kepada iman dan yakin, kalau tidak berasaskan kepada akidah yang benar, semuanya itu akan menjadi lenyap sirna dan akan menjadi sia-sia. Jadi mempelajari sifat 20 itu adalah merupakan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan kepada tiap individu muslim dan muslimah. Hanya saja kita juga tidak sependapat dengan mempelajari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang terbaurkan dengan ilmu falsafat. Jadi kita pelajari akidah secara murni tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Allah maha mutakalim, maha berkata-kata, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, laisa kamitslihi syai'un. Itu memang perkara yang wajib kita imani, percaya kepada Allah dengan ilahiyah, dengan masalah ketuhanannya, percaya dengan rasul dan nabi-nabi dengan perkara nubuwahnya, percaya dengan kutub, kitab-kitab yang diturunkan kepada para al-anbiya, percaya dengan para malaikatnya, dan juga percaya dengan hari pembalasan. Jadi akidah adalah merupakan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril sebagai panduan kepada kita semuanya itu berkenaan dengan iman dan yakin. Selama tidak kurang daripada 13 tahun namanya Nabi kita di Mekah, ternyata bukan untuk menanamkan tentang hukum hakam, membicarakan tentang hukum hakam, tentang kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, perkara-perkara yang diharamkan, tentang undang-undang, tentang negara dan lain sebagainya. Tidak. Justru selama 13 tahun Nabi kita di Mekah menanamkan iman dan yakin.
Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sampai kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sampai kalian mensekutukan sesuatu kepada Allah Jalla wa Ala. Yang lain, silakan. Salam wabarakatuh. Jadi dahulu pernah kita kongsikan, kita ingatkan, tidak terhitung ramainya, tidak dapat dihitung dengan angka secara pasti jumlah bilangan para sahabat Nabi kita yang masuk Islam, yang walaupun mereka daripada kumpulan al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, daripada kumpulan 10 yang mendapatkan jaminan surga, itu tidak ada seorang pun yang mengucap, yang masuk Islam, yang Nabi kita putuskan nama nasabnya dengan keluarga. Sayyiduna Umar bin Khattab. Khattab tidak masuk Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib tidak masuk Islam. Begitu juga dengan Sayyidina Amr ibn al-As. Sayyidina siapa lagi? Utsman bin Affan. Jadi yang ada radhiyallahu anhuma saja. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi kenapa tidak semacam itu dengan Abu Musa al-Asy'ari? Kenapa tidak semacam itu kepada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya? Sebab yang masuk Islam itu anak saja, orang tua tidak ikut masuk. Tapi tetap agama kita tidak memutuskan nasab keturunannya dengan orang tua. Jadi kalau memang nama orang tuanya Johnson misalnya atau Samsung, jadi kita bagi nama dia nama Yusuf bin Samsung. Nama orang tuanya Mekal, ya Muhammad bin Mekal. Nama orang tuanya Tony Garia, dia bin Tony Garia. Nama orang tuanya Maradona, nama dia kita bagi nama Abdullah bin Maradona. Tetap nama Maradona itu tidak boleh dibuang. Jadi Islam tidak memutus hubungan keluarga, tetap saja mengakui nasab keturunan orang yang masuk Islam itu dengan nama orang tuanya. Kekal abadi. Coba yang lebih parah lagi, Sayyiduna Ikrimah. Sayyidina Ikrimah ini sahabat Nabi. Bin siapa? Bin Abu Jahal. Oh, tak syollah. Nama Ikrimah kalau dibinkan kepada Abu Jahal, nama Ikrimah bin Abdullah tak ada. Jadi yang diambil asuh oleh jabatan-jabatan agama atau juga oleh jabatan mufti, kalau memang itu masih dikekalkan, itu tidak tepat. Itu tidak betul, tidak benar. Kenapa? Sebab itu memutuskan hubungan nasab antara yang masuk Islam. Seakan-akan Islam itu memutuskan hubungan. Dia ada hal-hal yang terputuskan. Lakum dinukum waladi tentang prinsip. Tapi tentang nasab keturunan tetap saja dibinkan kepada orang tuanya. Tak boleh dengan kita durhaka kita dengan dia. Kalau sampai dia kita binkan kepada Abdullah. Abdullah yang mana satu? Nama Abdullah. Abdullah bukan orang tuanya. Nama orang tuanya Ripaldo. Kenapa cak Abdullah? Kata Abdullah itu bukan anakku, bukan aku yang melahirkan. Kata Ripal itu anak saya. Kenapa dibinkan ke Abdullah? Kalian durhaka betul dengan aku. Itu bahasa rasionalnya semacam itu. Oke, yang lain. Tadi kita bincangkan pasal hadis itu perempuan lagi ramai di neraka. Maka Bolehkah Syekh? Bukankah ada hadis yang mengatakan perempuan lebih mudah masuk ke surga? ya memang ada hadis yang menyatakan perempuan lebih mudah masuk surga, tapi juga lebih mudah tertipu dan terpedaya dalam waktu yang sama. Seperti tadi itu, jadi model. Banyakannya perempuan. Laki-laki ada juga, tapi model pakai laki-laki kita tidak terlalu tergiur. Wartawan tak ramai mana. Tapi kalau Pragawati, pas sebut Pragawati yang pamer fashion pakaian tuh, sama sana sebut Pragawati, oh kameramen, masya Allah dari bawah. Kameramen duduk di bawah. Mereka panjang pakaian, pamer pakaian di atas, jalannya ngek-ngok. Sekejap ganti pakaian, polos. Tenampak daripada pakaian itu kadang-kadang dia tak pakai pakaian dalam. Wah, kameramen sorot daripada bawah. Ijaz lagi dibesarkan lagi. Perempuan. Juga kadang-kadang untuk mendapatkan tawaran spesial, untuk mendapatkan harga khusus atau harga apa, itu biasanya tawaran-tawaran itu ditawarkan oleh perempuan. Jadi kita tidak menafikan adanya hadis
yang dengan perempuan begitu mudahnya untuk masuk ke dalam surga. Nabi kita bersabda, inna husnata ba'ulikunna, sesungguhnya bakti setia dan taat kamu kepada suamimu itu menyimbangi dan juga menandingi segala kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila perempuan itu melaksanakan sembahyang yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di sepanjang bulan Ramadan, kalau tidak cukup dicukupkan dengan qada'annya. Yang ketiga, wa ta'at ba'laha, ketiga taat, setia, bakti, patuh, baik dengan suaminya. Allah berfirman, dipersilakan kamu masuk daripada pintu surga yang mana saja. Itu tak ada kita dengan laki-laki. Kita kena berbuat banyak dulu. Perempuan taat saja dengan suami yang pertama. Dan ini kita yang tahu tentang perangai perilaku dengan perempuan, baru kita dapat mengamat. Betapa bijak, betapa hebatnya pengamatan daripada baginda, yaitu memang merupakan salah satu daripada mukjizat. Jadi kalau dengan kita membaca kasus cerai, talak, cerai, itu asbab-musababnya tidak semuanya daripada laki-laki, tapi banyak daripada perempuan. Yang perempuan siap untuk menghancurkan rumah tangganya. Yang penting hasrat keinginan dapat tercapai dengan baik atau dengan cara seperti apa saja. Padahal kalau ikut logikanya, logiknya, lebih ramai perempuan yang masuk surga. Kenapa? Karena mudah. Tapi justru hal yang terakhir itu yang paling susah. Makanya perempuan minta maaf saja dengan bahasanya. Kadang-kadang kalau kawin dengan perempuan yang tak ada sijil, lebih enak kadang-kadang. Lebih nyaman ketimbang dengan perempuan yang ada PSD, yang ada BI, yang ada MI, egonya tinggi. Kemudian serba tidak pandai, serba tidak boleh, masak tak boleh, atur rumah tangga tak boleh. Yang boleh itu apa? Makan saja. Makan atas bawah tuh bolehlah, itu saja ceritanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kesian cerita yang diceritakan tentang mereka. Kalau ikut logiknya, masya Allah tabarakallah, mereka lebih mudah masuk surga asalkan bakti dan taat kepada suaminya. Yang kedua, asalkan melaksanakan perintah yang diwajibkan ke atasnya, sembahyang, puasa. 2 itu saja. Tidak ada perang, Nabi kita tidak sebut peperangan. Jamaah, Nabi kita tidak sebut salat jamaah. Jumatan, Nabi kita tidak sebut jumatan. 3 itu saja Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Begitu juga tentang aduan daripada perempuan, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki, perang dengan mereka, jamaah dengan mereka, infak dengan mereka, nafkah dengan mereka, tempat kediaman mereka yang siapkan, kiswah dengan mereka, tanggung jawab dengan mereka. Kami ini tidak lebih daripada menjadi penyalur nafsu-nafsunya mereka. Jadi penyalur syahwatnya kaum laki-laki yang menghamilkan anak-anak mereka, yang membelah dan membelahkan dan mengasihi sayangi anak-anaknya mereka. Jadi mereka pada waktu itu cemburu. Berperang laki-laki, masjid laki-laki, jihad laki-laki, jumatan laki-laki, infak laki-laki, perempuan tukang nyusuin anak, tukang gendong, tukang dondoi, tamanis, tamanis, sampai dijanjikan. Itu pun anak tak tidok lagi. Habis lagu tamanis, sambung lagi dengan berkelana. Belum tidok juga lagi. Sambung lagi. Itu kerjaan perempuan zaman dahulu. Tak pusing sana pusing sini, meeting sana meeting sini, tak ada di rumah saja. Sementara kaum laki-laki bebas ke sana dan kemari. Jadi kecemburuan daripada komunitas tadi itu, kami tidak diberikan peluang banyak untuk agama, tidak diberikan peluang banyak untuk ibadah. Nabi kita bersabda, kesetiaan kamu dengan suami mengimbangi semua kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Itu yang kita dambakan perempuan yang solehah. Makanya Nabi kita sebut tentang beberapa karakter, beberapa kriteria perempuan itu dinikah karena kecantikannya, karena duitnya, karena hartanya, karena keturunannya. Yang kelima karena agamanya. Nabi kita pelawak untuk kita memilih wanita yang agamis, wanita yang kenal agama dan Allah. Taribat yadak fadhfar bizati dini, taribat yadak,
Kenapa kita mempelawak? Kenapa Nabi kita mempelawak, kita menikah dengan wanita yang salihah? Sebab itu yang akan menyenangkan dan akan menyeronokkan kita. Humum, problem, tantangan, urusan itu dan ini. Cabaran yang mencabar dengan senyuman tatapan pertama daripada istri. Sudah ringan bebanan kita. Balik rumah istri merepek pula. Sudahnya tak dibukain pintu. Ya Allah menjerit-jerit dari dalam. Keluar! Apa awak balik kenapa? Tak apa balik, duduk saja situ. Mudah-mudahan antum merasakan benda-benda semacam itu nanti supaya apa yang kita pelajari sekarang itu ada betulnya. Kalau tidak mereka-reka atau meramang-ramang betul, gak ada perempuan seperti itu. Mudah-mudahan Allah timpakan dengan perempuan semacam itu. Nah, baru ya Allah, mudah-mudahan Syekhuna dapat rahmat dan maghfirah. Betul apa yang katakan Syekhuna tempoh hari itu memang betul. Tuh ceritanya. Ya syukur sangat kalau kita dapat wanita yang salihah, yang kalau kita tatap dia menegakkan hati kita, yang kalau kita suruh dia taat dan setia. Itu kalau ada istri yang semacam itu, masya Allah tabarakallah. Betul seperti yang nanti kita sabdakan, adunia mata, dunia itu kenikmatan, kenyamanan, kepuasan, kebahagiaan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik mata benda dan kenikmatannya itu adalah wanita yang salihah. Kalau dapat wanita yang salihah, masya Allah tabarakallah, itu sudah lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya. Nggih, ada juga sebagian nggih, iya bang, tapi tak buat apa-apa. Ada yang belum lagi inggi tapi buat, masya Allah tabarakallah. Cuman yang masalah itu dengan kita dan juga dengan dia satu masalah. Jadi kata dokter siapa? Kata dokter Muhaya, yang masalah itu kita laki-laki ini kadang-kadang menilai bahasa cinta itu atas suatu keinginan yang kita inginkan. Yang dengan perempuan tadi itu sudah dilayan nelong, rumah kemas, anak keluarga dijaga dengan baik, dengan keuangannya, dengan rumah tangganya, keperluannya, tapi tidak pernah buatkan kopi pada waktu kita meeting, atau tak pernah buatkan pisang goreng di waktu asar. Kita katakan awak tuh tak cinta aku, kamu tuh tak sayang aku langsung. Padahal semuanya oke dah, beres dah. Cuman seumur hidup dia tidak pernah buatkan pisang goreng selepas asar. Itu saja kesalahannya. Kita katakan dia tak cinta kita. Begitu juga sebaliknya. Kita bertanggung jawab sebagai suami. Udah segala-galanya kita bagikan. Nafkahnya, kiswahnya, pakaiannya, perhatiannya, pelindungannya. Cuman kita tak pernah kata sayang saja. Berat mulut kita untuk ucapkan ayang. Kita sebut nama dia. Anita apa kabar? Jadi kita sebut nama dia. Sah. Mana Sah? Titi, hati-hati misalnya. Atau siapalah nama dia. Tak pernah kita sebut ayang saja. Enggak pernah abang tak sayang pun ke aku. Ya Allah, jadi pengorbanan dibawa ke Mekah, haji, umrah saban tahun, umrah saban minggu. Apakah masih belum terbukti juga kita sayang? Enggak, abang tak sayang pun ke aku. Abang tak sayang. Kenapa? Tak pernah kata sayang. Ya Arhamar Rahimin. Hanya sepatah kata itu saja yang membuktikan aku sayang. Itu kadang-kadang ada manusia seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama pengertian dan juga sama-sama paham. Tidak mutlak harus dibuatkan teh tarik baru dia cinta. Kalau tak pandai buat nasi goreng berarti dia bencikan ke kita. Tidak. Begitu juga sebaliknya. Tidak mesti kalau harus dikatakan sayang atau juga harus jalan pegangan tangan. Abang tak sayang. Kenapa? Sebab abang buat troli depan, aku belakang. Tak pernah pun bergandengan tangan seperti anak-anak remaja tepi jalan. Coba tengok yang tepi pantai. Iya kan, tapi kita kan sudah tua. Takkan kita jalan pegang tangan macam itu tepi pantai atau juga pada waktu kita pergi ke Jaya atau juga pergi ke Tesco. Tak apalah anak remaja. Jadi kadang-kadang ingin coba tengok bang, tuh betul-betul cinta tuh ke istri dia. Dalam film, kenapa? Suami dukung istri dia. Kita tidak dukung lagu mana? Dia 190 kilo. Kita kurus 60 kilo aja. Kalau angkat pun kita terjatuh. Apakah itu petanda kita cintakan dia? Harus kita dukung dia dulu. Nah, begitulah lebih kurangnya. Terima kasih.
selanjutnya insyaallah kita akan berjumpa kembali pada bulan depan di tempat yang sama di sini dan juga di sana tempat Haji Dzul. Mudah-mudahan Allah berikan keafiatan dan kesehatan, hidayah, taufik dan petunjuk kepada kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana di? Berbiasa jumpa ke rumah. Silakan.